Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tentang hukum memperingati ataupun merayakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan nama merayakan Maulid Nabi. Apa sebenarnya hukum memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja sebuah jawaban yang tidak perlu kita pikirkan lagi bahwa merayakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan sesuatu yang mubah. Bahkan bukan hanya mubah, tapi sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang sunat dilakukan oleh tiap kaum muslimin, kaum muslimat. Karena merayakan hari kelahiran Rasulullah itu adalah merupakan bahagian daripada kita gembira dengan lahirnya Rasulullah. Bahagian daripada kita merasa senang atas adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah merupakan rahmat bagi semesta. Kenapa tidak? Hari kelahiran kita sendiri saja kita rayakan. Hari kelahiran anak kita saja kita rayakan. Masa hari kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak kita rayakan? Ini adalah sebuah logika yang tidak tepat, sebuah logika yang pincang. Tetapi logika yang benar itu adalah memperingati, merayakan, bergembira atas hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan sesuatu yang terpuji, sesuatu yang disunatkan dalam agama Islam. Oleh karena itulah pada bulan Rabiul Awal ini yang merupakan bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka segianya kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah, banyak-banyak kita bersedekah, gembira dengan aneka ragam cara yang tidak dilarang dalam agama Islam. Kalau misalnya orang mengatakan itu adalah bid'ah, benar itu merupakan bid'ah, tetapi bid'ah itu bukan sayyi'ah, tetapi itu adalah merupakan bid'ah hasanah. Karena makna bid'ah itu adalah mengada-ngadakan perkara yang tidak ada pada masa Nabi, tidak ada pada masa sahabat. Dan yang perlu kita ketahui bahwa urusan yang diada-adakan itu, yang tidak ada pada masa Nabi dan para sahabat itu tidak semuanya sesat. Karena tidak semua perkara mubah itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya merayakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dicontohkan, tapi bukan berarti itu dilarang. Itu adalah merupakan perkara yang terpuji, perkara yang sangat baik dan bahkan hal yang luar biasa bagi kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu manifestasi daripada kita gembira atas lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya bid'ah itu dibagi kepada dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Selama bid'ah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu dibolehkan untuk dikerjakan. Bahkan itu kadang-kadang ada yang terpuji. Contohnya adalah seperti merayakan kelahiran Rasulullah, atau seperti misalnya memberikan baris daripada Al-Quran, di mana Al-Quran di masa lalu tidak ada barisnya. Kemudian kita memberikan barisnya, membuat baris pada ayat-ayat Al-Quran, itu adalah merupakan sesuatu bid'ah, tetapi itu justru merupakan sesuatu yang wajib dilakukan agar orang tidak salah dalam membacanya. Jadi sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi belum tentu itu tidak baik. Justru kadang ada sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi, tapi itu adalah sangat baik untuk dilakukan. Sementara bid'ah sayyi'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi dan itu bertentangan dengan Al-Quran, itu bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang namanya bid'ah sayyi'ah. Jadi apa yang salah dengan merayakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita bergembira dengan kelahiran beliau. Kegembiraan itu kita luapkan dengan membacakan zikir, membacakan barzanji, membacakan kisah-kisah kelahiran Rasulullah, dan kemudian kita membawakan makanan, menyedekahkan makanan untuk kita makan bersama-sama. Kita bagikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Apakah ini sesuatu yang tidak baik? Hanya logika pincang yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak terpuji. Bahkan perlu kita ketahui bahwa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga dirayakan sebenarnya oleh beliau sendiri. Di mana pada setiap hari Senin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Ketika ditanyakan kenapa beliau berpuasa hari Senin, beliau menjawab, ini adalah hari aku dilahirkan dan hari pertama aku menerima wahyu. Dalam sebuah hadis daripada Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil Itsnain. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang perihal beliau berpuasa pada hari Senin. Faqala, beliau bersabda,
Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Hari Senin itu adalah merupakan hari aku dilahirkan, dan hari Senin itu adalah hari pertama diturunkan wahyu kepadaku. Jadi Rasulullah berpuasa pada hari itu yang merupakan bentuk daripada merayakan kelahiran beliau. Maka jangan lagi mengatakan tidak ada dalil memperingati hari kelahiran Rasulullah. Karena justru Rasulullah sendiri mengerjakan ataupun merayakan hari kelahiran beliau. Hanya saja caranya yang berbeda. Beliau berpuasa pada hari itu sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi ini bisa saja bervariasi tata cara mengerjakannya, tata cara merayakan kelahiran beliau. Bahkan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di seluruh belahan dunia, manusia ataupun orang-orang Islam itu memperingati kelahiran Rasulullah dengan cara yang mungkin tidak terlalu sama, dengan cara yang kadang-kadang berbeda-beda. Selama cara itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu sah-sah saja, bahkan itu terpuji untuk dilakukan. Kemudian selain daripada hadis tersebut, ada sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis itu menerangkan tentang hari Senin, di mana pada hari Senin itu Abu Lahab itu diringankan siksanya dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kenapa Abu Lahab pada hari Senin diringankan siksanya? Ini dikarenakan beliau gembira pada hari itu lahir Rasulullah SAW. Sehingga Abu Lahab itu memerdekakan budak ataupun hamba sahayanya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi saking Abu Lahab ini yang merupakan orang non-muslim, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, gembira beliau dengan kelahiran Rasulullah, kemudian beliau sampai memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Maka disebutkan Abu Lahab itu diringankan siksanya pada hari Senin itu. Nah, coba kita pikirkan, ini orang yang tidak beriman kepada Rasulullah saja, ya, dan dia gembira dengan kelahiran Rasulullah, tapi bisa diringankan azabnya, bisa diringankan siksaannya. Bagaimana dengan kita orang Islam beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, dan kita merayakan hari kelahiran beliau. Kemudian perlu kita pahami bahwa sesuatu yang mubah itu tidak semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Imam As-Suyuti mengatakan dalam menanggapi hukum merayakan maulid ataupun merayakan hari lahirnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, jawaban di sisi saya adalah anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma waqa'a fi maulidihi minal ayat thumma yamuddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifunahu min ghairi ziyadah ala dhalik minal bida'il hasanah allati yuthabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farah wal istibsyar bimaulidihi syarif. Jadi Imam As-Suyuti mengatakan, menurut saya perayaan Maulid Nabi yaitu dengan berkumpulnya manusia, di sana kita membacakan Al-Qur'an, membacakan kisah-kisah kelahiran Rasulullah, kisah-kisah teladan Rasulullah sejak kelahirannya sampai perjalanan dalam kehidupan beliau. Kemudian kita hidangkan makanan, kita sajikan makanan, minuman, kita nikmati bersama-sama. Kemudian mereka pulang. Itu adalah sesuatu yang tidak lebih. Hanya itu yang kita lakukan. Kita tidak melakukan sesuatu yang tercela di situ. Ini tergolong dalam bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang baik. Orang yang melakukannya diberikan pahala. Karena orang-orang yang melakukan merayakan Maulid Nabi ini, mereka telah mengagungkan derajat Nabi SAW. Mereka telah memuliakan Rasulullah SAW. Mereka menampakkan sukacitanya, menampakkan kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah SAW yang mulia. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juzuk 1 halaman 222. Kemudian pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan bahwa bid'ah hasanah, bid'ah yang baik itu sunat untuk dilakukan. Begitu juga dengan memperingati hari Maulid Nabi SAW. Pendapat Abu Samah, ya. Abu Samah pernah memberikan pendapat tentang hal ini. Ya, jadi Abu Samah ini adalah merupakan gurunya Imam Nawawi. Guru Imam Nawawi. Beliau mengatakan termasuk hal yang baru yang baik dilakukan pada zaman ini adalah apa yang dilakukan tiap hari yang bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah SAW. Dengan memberikan sedekah dan kebaikan, menunjukkan rasa gembira dan bahagia, dan termasuk menyantuni fakir miskin, itu adalah merupakan tanda cinta kepada Rasulullah.
tanda penghormatan kepada Rasulullah. Begitu juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh alam semesta. Itulah dalil ya, kenapa kita perlu merayakan, kenapa kita perlu bergembira dengan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu merayakan kelahirannya? Kenapa kita perlu mengumpulkan banyak orang, mengeluarkan makanan, minuman, kemudian makan bersama-sama, membacakan kisah-kisah teladan Rasulullah. Karena itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena itu adalah merupakan ungkapan gembiranya kita atas diutusnya Rasulullah. Karena itu adalah bukti nyata kita senang dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam memperingati Maulid, kita isi dengan bacaan-bacaan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berzikir, kita meningkatkan ibadah. Kemudian membacakan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Kita kemudian menyantuni anak yatim. Kemudian dalam hal ini kita undang saudara-saudara kita yang lainnya untuk meningkatkan silaturahim. Kita makan bersama-sama, menunjukkan rasa gembira dan bahagia dengan merasakan senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir di tengah-tengah kita. Dan kemudian adalah mencontohkan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kehidupan kita. Kemudian menurut Imam As-Sayuti tercatat sebagai raja pertama yang memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan Raja Al-Mudaffar Abu Sa'id Al-Khuburi Az-Zainuddin bin Al-Baktakin. Beliau lahir tahun 549 Hijrah dan wafat 630 Hijrah. Nah, ini sedikit kita melihat sejarah siapa yang pertama sekali memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada waktu itu tidak kurang daripada 300.000 dinar beliau keluarkan dengan ikhlas untuk bersedekah kepada hari peringatan Maulid. Intinya beliau menghimpunkan semangat juang dengan membacakan syair dan membacakan karya sastra yang menceritakan kisah-kisah kelahiran Rasulullah. Di antaranya yang paling dikenal adalah dengan karya Syekh Al-Barzanji yang menampilkan riwayat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk nasar, dalam bentuk prosa, dan dalam bentuk nazam. Jadi karangan ataupun karya Barzanji itu saking masyhurnya sehingga karya tersebut hingga sekarang masih sering kita dengar dibacakan dalam bermacam-macam acara seremoni, baik itu peringatan Maulid Nabi dan acara-acara yang lainnya, kita sering membacakan Barzanji. Jadi sejak itulah kemudian muncul acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di berbagai negara-negara Islam. Intinya daripada acara inilah untuk kembali melahirkan syiar, melahirkan semangat juang, dan melahirkan persatuan serta melahirkan silaturahim di antara sesama umat Islam. Dan hingga sekarang proses ataupun cara merayakan kelahiran Rasulullah itu bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing dan juga dipengaruhi oleh budaya-budaya daerah setempat. Dan ini tidak menjadi sebuah problem, tidak menjadi sebuah masalah karena selama yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah, tidak ada maksiat di sana. Tapi justru kadang hal yang dilakukan adalah sesuatu yang terpuji. Itulah sedikit kupasan dan penjelasan tentang dalil dibolehkan memperingati Maulid ataupun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa meningkatkan semangat kita untuk lebih mencintai Rasulullah dan meneladani beliau dalam setiap kehidupan kita. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.